Kalau ditanya kenapa saya mengambil fashion, saya cuma bisa jawab mungkin itu jawaban dari Tuhan. Karena jujur waktu memilih fashion design pun itu benar-benar terpikirnya tuh hamin beberapa bulan. Oh hello guys, hello everyone, welcome back to Totolari Podcast anak hitsnya NTT. With me tentunya Dope Papa, bukan baling-baling bambu. Kesempatan kali ini kami kehadiran bisa dibilang penyegar gitu dalam studio kami. Setelah vakum beberapa lama, bukan vakum juga sih, tapi kedatangan lelaki-lelaki, maksudnya batang-batangan gitu. Kali ini kami kehadiran wanita cantik, mungil, imut, dan tentunya memiliki passion dan memiliki value yang sangat luar biasa dan sangat berguna bagi anak-anak di Kabupaten Belu dan NTT Raya, bahkan Indonesia tentunya. Brigita, selamat malam. Halo. Malam Kak Dova. Malam Gita adik kelas saya ya. Iya betul. Waktu sekali. kita bersama-sama di bawah naungan SMA Katolik Surya Iya, Atambua. Ya, Romo Min. Bye bye. Salam. Halo Dan Romo. Gita, tamat SMA tahun berapa ya itu? 2013. Kalau saya 2012. Iya beda setahun ya. Berarti saya kakak kelasnya Gita, Iya. 1 tahun. Well, kalau tidak salah, Gita dulu kelas alam. Iya betul. Kelas alam. Tadi saya sempat kaget, tapi saya remind kembali. Saya ingat, maksudnya setelah sekian lama ya, dirimu sudah menjadi seorang wanita yang, first time itu saya melihat kayak lampu neon, gitu. Saya lihat, maaf, saya kira seperti film-film yang siluman ular putih gitu. Jadi saya lihat sangat yang kita bisa bilang neon ya. Gita, terima kasih banyak ya Gita. Ya. Di sela-sela kesibukannya bisa menyempatkan waktu untuk datang dan hadir dalam studio kami yang mungil ini. My pleasure Kak. Your pleasure. Sama seperti kami. Well, Gita, sekarang kegiatannya lagi ngapain? Keseharian. Keseharian kerja sebagai desainer. Wah, desainer Iya. ya? Desainer pakaian? Iya betul, pakaian, fashion. Oke, fashion. Lebih ke perempuan atau cowok? Perempuan. Perempuan. Mm-mm. Maksudnya pemilihan dari bajunya itu kebanyakan apa? Biasakan orang, setiap seniman itu kan punya karakteristik. Dirimu lebih condong ke bagian mana? Kalau saya dari semenjak lulus memang sudah passionnya ke arah evening gown dan wedding gown. Jadi sampai ke sini juga fokusnya ke wedding gown dan juga evening gown. Tapi tidak menutup untuk teman-teman yang mau custom kayak buat daily itu ya bisa. Cuman kita lebih ke party. Lebih ke party. Oke, kalau teman-teman yang kurang paham tentang evening gown tuh, itu gaun yang dipakai pada saat malam hari. Bukan gaun untuk pergi ke gereja ya. Pergi Anda akan menjadi sorotan publik. Gita, boleh tahu basic pendidikannya? Oh ya boleh. Dulu itu kuliah 8 semester, 4 tahun di Universitas Surabaya. Ubaya ya? Nah, dan memang jurusannya itu tentang fashion. Oke. Jadi memang diajarkan benar-benar dari basic, dari bagaimana cara menjahit sampai bagaimana merancang sebuah busana menjadi sebuah koleksi. Wow. Jadi berarti memang dirimu belajar tentang hal itu, bukan asal-asalan ya? Iya, belajar 4 tahun Kak. 4 tahun. Dan sangat hebat. 4 tahun berarti cum laude? Tidak. Cum laude itu tidak penting lah. Yang penting niatnya, hasilnya. Iya, itu yang utama. Seperti menampar diri sendiri. Gita, apakah semenjak atau ketika menampaki pendidikan di universitas, dirimu dari awalkah memiliki passion sebagai seorang desainer, ataukah muncul ketika ya dirimu berencana ke Surabaya gitu? Maksudnya sebelum atau sesudah sampai di Surabaya? Kalau memilihnya sebelum. Tapi kalau ditanya kenapa saya mengambil fashion, saya cuma bisa jawab mungkin itu jawaban dari Tuhan. Karena jujur waktu memilih fashion design pun itu benar-benar terpikirnya tuh hamin beberapa bulan. Bukan dari dulu saya pengen jadi fashion itu bukan, tapi benar-benar
Hamin beberapa bulan ketika teman-teman yang lain sudah mulai mendaftar, saya pun terpikir mau apa. Kemudian kan kebetulan waktu itu ada brosur dikasih sama kakak yang kebetulan juga di Ubaya. Ada pilihan-pilihannya. Dari situ saya lihat, oh jurusan ini kayaknya boleh. Jadi yang langsung daftar memutuskan, dan puji Tuhan waktu masuk ke universitas dapat beasiswa. Jadi ada potongan ya biaya sedikit lah waktu masuk. Aduh, beasiswa. Ya dewa, kapan saya akan tembus LPDP? Tidak masalah. Yang penting niatnya ya yang kuat. Tapi kenapa? Kalau misalnya kita berpikir ketika passion kita menjadi seorang fashion designer, ketika SMA kenapa dirimu tidak masuk ke sekolah yang memiliki jurusan itu? Ya itu yang seperti tadi saya bilang ke Kak Dovan, kalau itu tuh terpikir ketika Hamin beberapa bulan setelah lulus. Setelah mau lulus. Jadi bukan yang dari kelas 1 pengennya ini. Kalau misalnya saya tahu pasti mungkin saya masuk SMK yang ada basicnya. Jadi benar-benar itu tidak terpikirkan sama sekali. Karena waktu itu jujur bingung sih mau kuliah apa kan. Terus kayak sempat doa apa gitu. Terus ya memang di bawahnya ke arah sana. Dan puji Tuhan sekarang ya membuahkan hasil. Iya, benar. Jadi ya Tuhan memang ya betul. Benar. Apalagi kita melakukan apa yang kita suka. Ya. Kita memang suka untuk melihat orang berpakaian. Kalau fashion ya lumayan suka. Memang suka. Dari pribadi memang suka. Jadi ya waktu terjun ke sana tuh kalau bagian fashion tidak susah, cuman bagian gambar, bagian itu karena kan ya tidak ada basicnya kan, menjahit. Itu kan juga kita harus benar-benar tahu jahit. Jadi waktu kuliah awal-awal tuh diajarin bener-bener gimana caranya jahit. Pakai mesin itu? Iya, mesin. Terus ada kayak teman-teman Gita juga dulu pernah ada tangannya kejahit. Karena kayak iya, tidak pernah pegang mesin kan. Basic mesin jahit yang biasa pun tidak pernah dipegang. Yang konvensional yang kita harus putar. Tidak pernah sama sekali. Jadi benar-benar di sana baru diajarkan dari nol. Beda sama teman-teman yang lain yang mungkin basicnya dari SMK. Itu mereka tahu jahit. Nah kita kan benar-benar tidak tahu, pola juga tidak ngerti. Jadi benar-benar baru belajar waktu itu. Ketika sudah memutuskan untuk menjadi seorang fashion designer, dirimu berkuliah di Ubaya, ambil jurusan fashion designer ya. Apakah tidak terpikirkan oleh dirimu bahwa ketika saya sudah ada di sini saya merasa ini bukan zona saya? Ataukah memang ketika masuk dirimu merasakan bahwa saya berada di tempat yang benar? Awalnya sempat pikir untuk berhenti. Karena jurusan fashion orang lihat dia tuh dari luar ya kayak senang-senang, ya kan, gaya-gaya. Tapi benar-benar di dalam tuh, waduh, rata. Jadi kita itu waktu kuliah benar-benar setiap hari ada tugas. Kita kalau kuliah biasa rasanya ujian, tapi begitu ujian rasanya kayak kuliah biasa. Karena setiap ujian itu cuma kumpulkan tugas, tapi tugasnya dikerjakan selama 6 bulan. Dalam bentuk pakaian? Iya, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk project. Kayak gitu. Baju yang paling menurut dirimu punya kesan paling dalam, itu baju apa yang pernah dirimu hasilkan? Baju waktu kuliah ya? Waktu kuliah. Nanti setelahnya baru kita coba lihat lagi ya, yang sudah evening gown itu evening project. Kebetulan waktu itu juga mendapat nilai yang bagus dan juga di fashion show kan. Dan juga dia menjadi cover di brosur untuk selebaran. Alright. Jadi bangga ya? Iya, lumayan. Benar. Kalau karya kita dihargai kayak begitu, itu sangat luar biasa. Lalu gini, Gita, ketika Gita sudah menjadi seorang fashion designer seperti sekarang, tantangan terberat apa yang kita temui sekarang ini? Sekarang ya. Terlebih setelah corona ini, apa yang Gita rasakan? Waktu sih. Gitu. Dulu kayak merasa sehari cukup, tapi sekarang tuh kayak sehari cepat sekali dan kayaknya sehari 24 jam tidak cukup deh. Iya. Tapi bukankah itu lebih banyak waktu, tidak dikejar deadline karena corona ini? Tidak juga, karena justru belakangan ini baru banyak pesta lagi kan. Jadi benar-benar baru mulai forsir lagi. Justru awal-awal corona tuh benar-benar susah karena pestanya kan semua di cancel. Iya benar. Iya, jadi tuh benar-benar kayak klien-klien juga postpone. Jadi ya kita juga nunggu kabar dari klien gitu.
Kalau boleh tahu galeri Gita Di Lolowa. Lolowa? Iya. Pas bagian mana ya? Di Jalan Meo Abekunato nomor 17. Itu kalau kita jalan dari jalan raya umum, berarti dari pengadilan belok kanan ya. Kanan naik, betul, belok kanan. Kanan naik. Setelah tanjakan lurus saja. Nanti ada sebelah kiri nomor 17. Oh gitu, berarti dekat rumah teman saya Asti Bria, lalu betul. Ian Bria. Sekitar 3-4 rumah lah setelah itu. Alright, berarti di Lolowa ya. Berarti kalau teman-teman yang ingin membuat gaun pernikahan, evening gown, pokoknya langsung saja. Ini bukan kaleng-kaleng ya. Orang sangat mengerti dan paham tentang hal itu. Gita, selama di Atambua, Gita sudah berapa lama? Kalau boleh tahu di Atambua? 5 tahun ya? 5 tahun. Kalau kita boleh openan, range harga dari gaun seorang Brigita itu berapa? Range-nya biasanya sih dari 700-an sampai 2 jutaan tergantung model. Oke. Kalau gaun pengantin? Gaun pengantin range-nya kan ada juga yang sewa. Alright. Ya, kalau sewa dari 2 juta. Kalau custom baru dari 5 juta ke atas. Buat apa kita harus pakai lagi dari luar ya? Kalau yang di Atambua saja juga sudah ada dan sangat bagus karyanya. Gita, ketika Gita sudah menjadi seorang fashion designer seperti sekarang, hal apa yang belum Gita raih? Gita merasakan bahwa saya belum puas sampai di fase ini. Saya ingin ada hal lain yang ingin saya capai. Apa itu, Gita? Kalau hal pasti ada lah ya. Manusia. Cuman di titik sekarang saya merasa saya perlu memperbesar usaha yang saya punya. Jadi semakin dikenal. Jadi sekarang yang pengen saya fokus, benar-benar pengen fokus kerja supaya bisa membesarkan usaha. Itu sih paling brandingnya. Oke. Kalau kita boleh tahu, Gita ketika mendesain sebuah mahakarya, sebuah gaun, apakah harus memiliki cerita dari setiap kliennya? Kalau saya pribadi sih tidak, karena kita di sini kan menjual jasa. Memang saya seorang desainer, tapi belum tentu klien saya menyukai style saya. Jadi setiap membuat desain saya selalu bertanya kepada klien, kira-kira dia menyukai baju seperti apa, stylenya seperti apa, kemudian baru saya gambarkan. Dan biasanya ada beberapa pilihan. Dari pilihan itu dia bisa pilih mana yang paling cocok dengan style dia. Karena kalau saya bilang ini bagus, tapi belum tentu dia suka, belum tentu gayanya dia. Karena setiap orang punya gaya masing-masing. Jadi ya benar-benar kembali ke klien. Kecuali ada klien yang up to you, kayak the best lah, pokoknya desainer kasih terbaik, oke, kita pasti buat yang terbaik. Tapi kalau emang dia punya requestan sendiri, kita pasti akan dengar dari dia. Luar biasa. Gita, dari sekian pakaian yang sudah Gita hasilkan, kebanyakan dipakai oleh ibu-ibu pejabat juga? Ada, kebanyakan dari daerah Malaka juga banyak. Oh, Malaka, oke. Malaka memang hebat ya, laka-laka teres. Iya, luar biasa. Mereka jauh-jauh sampai dari Keva ada. Kupang juga. Bayangkan yang di Atambua saja sudah ada yang kayak gini, dari Kupang, dari Keva datang cari. Yang di Atambua bayangkan carinya sampai di luar. Itu it's not making sense gitu. But itu kan kembali lagi tentang rasa dan juga tergantung kantong sih. Gita, sekarang Gita menjadi fashion designer, sudah memiliki galeri, sudah memiliki banyak sekali track record bagaimana mendesain pakaian sampai akhirnya dipakai oleh pejabat dan juga siapa saja yang ingin, entah custom ataupun pinjam. Awal memulai membuat galeri, pasti banyak juga yang ingin tahu, ini pasti basically ini adalah orang mapan. Ini kita melihat dari gesture, dari looknya, itu orang sudah tahu berarti ini kuda-kudanya kuat. Tapi apakah Gita punya cerita tersendiri behind the scene, behind the story about yang dirimu lakukan? Tentu punya. Jadi dulu waktu awal kuliah, dari dulu memang sehabis kita kuliah itu memang tidak dapat jajan dari papa mama. Ya, jadi mulai dari situ mulai mandiri. Dan waktu awal mulai itu papa sama mama cuman memodalkan mesin jahit 2.
Ya, jadi cuma dibelikan mesin jahit 2. Setelah itu pun masih di rumah. Bener-bener awal, belum diketahui banyak orang ya. Jadi bener-bener baru kayak terima 1, 2, masih kerja sendiri. Terus kemudian semakin lama semakin dikenal, semakin banyak kan. Mulailah kayak beli mesin lagi, tapi itu dengan uang sendiri. Jadi semuanya pure sendiri. Terus sampai titik dimana saya berpikir saya harus punya anak kerja. Karena kalau saya sendiri bener-bener tidak bisa. Dulu itu sampai kayak jam 2 baru tidur karena deadline. Kalau kita mau tolak juga kasihan rezeki kan. Iya benar. Jadi bener-bener waktu itu tuh sampai dibilangin sama saudara-saudara, loh kayak Gita kamu nih kayaknya kerjanya sudah berlebihan. Iya. Waktunya tidur kok tidak tidur begitu kan. Jadi mulai berpikir ya memang kayaknya harus punya anak kerja. Dan waktu itu susah sekali cari anak kerja. Bener-bener susah karena anak-anak SMK di sini punya basicnya tuh beda sama kita yang lulusan dari dari universitas. Jadi ketika kita merekrut mereka sebagai anak kerja pun kita harus melihat, melatih, dan benar-benar dari nol kita menjaga mereka. Karena kalau saya pribadi yang saya utamakan adalah kerapian dan kepuasan pelanggan. Jadi ketika mereka masuk pun saya sendiri harus kayak lihat, dites dulu orangnya bisa tidak. Jadi lumayan banyak sih yang kayak coba masuk kan. Iya, tapi dites, tapi cuma 1-2 hari keluar, 1-2 hari keluar. Sampai ketika benar-benar sekarang sudah punya pegawai tetap itu 5 orang. 5 orang, 5 mesin jahit? Mesin jahitnya cuma 2, mesin obras 1, mesin neci 1. Jadi kalau 5 orang itu biasanya 3 orang jahit, 2 orang finishing. Wow, ya. Sampai sedetail itu? Iya. Jadi kalau saya itu memang di dunia saya itu biasanya per job desk. Alright, oke. Berarti masing-masing tidak masuk di ranah yang lain yang bukan dia punya. Oke. Tapi ketika kalau memang deadline-nya sangat-sangat mepet, mereka terpaksa masuk. Oke. Gitu. Tapi memang di dalam tim kerja juga saya selalu bilang sih, intinya harus solid. Iya. Jangan ada iri. Ya, pokoknya harus tetap bersatu, menganggap kalau ini bukan cuma punya saya tapi punya kalian juga. Bener. Karena ketika kalian masuk sini, kalian membawa satu nama dan kalian pun masuk di dalam nama itu. Jadi benar-benar harus kita solid untuk membawa nama ini semakin lebih dikenal. Jadi ya puji Tuhan sih sekarang anak-anak juga sudah lumayan bisa ditinggal, bisa dikerja sendiri sudah bisa, soalnya sudah lumayan lama lah. Boleh omong nih? Nggak apa-apa, langsung ngomong aja. Buat tim Brigita Lena Fashion Designer, Sarange. Berarti dirimu mengawal mereka ya dari titik yang mereka belum bisa apa-apa. Maksudnya basic untuk menjahitnya ada, tapi untuk membuat sesuatu yang lebih spesifik tentang keindahan, tentang pola, tentang hal-hal lain, dirimu membantu mereka. Itu luar biasa, karena tidak semua ilmu tuh orang akan mau share. Kalau saya sih pribadi ya, kalau dia masuk dalam tim saya, otomatis saya harus mengajar dia. Untuk giliran dia entah mau keluar atau nanti itu urusan belakang. Iya, yang penting ya ikhlas saja lah di awal untuk benar-benar pure. Ketika kamu mau masuk sini, kamu masuk, saya ajarkan begitu. Benar, tidak perlu harapkan hal lebih. Kalau ketika dia mau masuk saja kita sudah bilang pokoknya nanti begini-begini, nanti pasti akhirnya tidak ada, pasti akhirnya itu jelek begitu loh. Dan saya juga selalu bilang kalian harus kerjakan sesuatu itu seperti kalian mengerjakan untuk diri kalian sendiri. Jangan hanya kalian kerja untuk menghasilkan uang. Intinya harus punya pribadi yang baik dan juga bisa dipercaya. Benar. Karena kepercayaan itu susah. Ketika kamu sudah membuat kepercayaan itu rusak, orang akan susah untuk percaya lagi. Jadi benar-benar yang ditanamkan di tim saya itu memang dari awal saya sudah bilang ke mereka. Jadi ketika mereka masuk pun sudah saya omong, kalian mau masuk sini dengan tujuan kalian masuk tim. Jadi kalian harus bisa membawa diri juga lah sebagai tim. Iya benar. Tetap ownernya dirimu. Iya. Ya benar Gita. Sama halnya maksudnya di Gita sebagai fashion designer, diriku ya lebih banyak berkutat di MC. Ya, kita itu dipercayakan orang, kita harus memberikan sesuatu yang lebih. Maksudnya kita juga harus merasa bahwa saya dalam acara ini berarti saya mempunyai juga acara ini. Jadi kita merasa soul-nya itu lebih dapat. Kita merasa ya ini acara saya, jadi saya harus nikmati, saya harus membuat acara ini lebih bagus. Sama halnya seperti seorang fashion designer juga ya. Baju paling lama yang Gita hasilkan, waktu terlama dari seorang Brigita menghasilkan sebuah karya itu berapa lama? 1 bulanan. 1 bulan. Itu untuk wedding. Kalau untuk night dress atau evening gown? Biasanya sih cepat ya. Cuman biasanya ngantri. Oh ya. Ya deadline. Jadi
banyak tuh kayak orang-orang datang 1-2 bulan sebelumnya. Karena kalau datangnya mepet kita full. Kalau full memang tidak bisa terima. Sampai ada tuh kadang-kadang tolong satu saja. Ya sudahlah, kalau memang sampai benar-benar kayak tidak bisa ya satu saja diterima. Tapi ya itu anak-anak lembur. Anak-anak masuk kerja tapi lembur. Saya melihat banyak sekali sosialita Tambo, beberapa itu memakai busana, beberapa kali tag itu saya sempat melihat tapi maaf saya kurang tune in karena waktu saya kira dirimu mungkin ada di Surabaya atau baru dikirim ya, jadi saya pikir ini tidak, ternyata Brigita adalah adik kelas saya dulu. Jadi saya sangat merasa bangga, maksudnya kita berada di dunia yang hampir sama, desainer dan juga maksudnya dunia entertainment gitu lah. Dunia perweddingan. Rujak bibir itu namanya. Kalau kita boleh tahu sedikit lebih dalam, Gita sekarang dalam pandangan Gita, apakah menjalin relasi dengan someone special itu menjadi hal yang penting menurut pandangan Gita? Ataukah Gita sekarang lebih fokus tentang hal lain? Menurut Gita ya cukup penting sih. Karena ketika ada seseorang di samping itu, dia bisa lebih memberi semangat. Lebih bisa ada orang yang kita curhat sesuatu. Mungkin dia juga bisa kasih masukan dan ya mungkin bisa lebih membuat kita lebih maju lah dibanding kita berjalan sendiri. Tipikal seperti apa orang itu? Tipikal cowok. Iya. Sebenarnya tipikalnya tidak banyak sih. Cuman ya setidaknya punya kerja mapan. Ya, itu semua orang itu kita tidak boleh mengatakan bahwa kita materialistis atau apa. Tapi itu memang realitanya. Iya, terus juga harus rapih. Rapih, oke. Ya, tidak ganteng pun tidak apa-apa, yang penting rapih. Ganteng cantik itu relatif. Terus juga harus bisa saling memahami. Saling memahami satu frekuensi lah istilahnya ya. Karena kalau beda frekuensi agak susah sih. Kayak kita pengen ini dia nggak mau, kita pengen dia mau ini kita nggak mau, jadi bakalan susah kalau memang tidak sefrekuensi. Kalau tidak sefrekuensi, apa yang akan kita coba lakukan untuk menyamakan frekuensi itu dari seorang kita? Ya pasti awalnya kita coba dulu ya, tapi kalau memang pada sampai titik di mana kita tidak bisa lagi, ya give up. But never give up in love. Gita, terima kasih banyak Gita. Apa yang ingin Gita share ke anak-anak di Kabupaten Belu ini yang masih muda, yang punya semangat, yang punya passion? Apa yang ingin Gita bagikan kepada seluruh anak-anak muda di Atambua bahkan NTT Raya ini? Oke, jadi kalau pesan dari saya buat teman-teman yang mungkin baru mau terjun ke dunia kerja atau mungkin sudah di dalam dunia kerja tapi lagi down, saya mau bilang jangan patah semangat, karena dulu pun saya ada di titik itu. Ketika memulai usaha itu benar-benar dari yang belum punya galeri, belum punya studio, masih di rumah saja. Terus mulai pelan-pelan, mulai punya butik sendiri. Itu benar-benar butuh waktu yang panjang. Jadi buat teman-teman semua jangan menyerah, karena percayalah semua usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi down, jangan patah semangat. I believe everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi down, merasa kayak aduh kayaknya nggak bisa, jangan patah semangat. Karena kalau memang itu belum oke, pasti itu bukan hasilnya. Pasti ketika kalian sudah finally I win, ya itu adalah akhirnya. Jadi kalau belum sampai ke titik itu, jangan pernah menyerah. Karena saya pun pernah ada di titik itu. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, tetap jadi orang yang baik, dan juga jangan lupa tetap bersyukur. Itu sih kuncinya. Oh my god, keren banget. Brigita, terima kasih banyak untuk apa ya, kami bisa katakan value-mu itu sangat luar biasa. Dirimu memberikan rasa tersendiri bagi pecinta totok lari. Setelah sekian lama dirimu datang membawa kayak semacam secerca harapan bahwa memang menjadi seorang fashion designer, penjahit itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Kami hanya datang membawa pakaian lalu membuat, tidak, semua itu melewati proses yang sangat panjang. Dan juga menurut saya menjadi seorang fashion designer itu punya beban yang lumayan besar di pundak, karena kita dipercaya untuk melakukan sesuatu. Dan ketika kalau kita membawa kepercayaan orang, kita harus membawa itu betul-betul orang dapat percaya kita lagi. Dalam artian mereka bisa mempercayakan next projectnya ke kita. Dan kalau pertama kita sudah membuat kesalahan atau memang mungkin orang sudah tidak suka,
entah kamu mau buat seperti apapun, orang tidak bakal kembali. Tapi ketika pelayanan kamu baik, kamu membuat hasil yang baik, dan attitude kamu juga baik, orang pasti bakal kembali. Jadi makanya yang saya tanamkan dalam diri, yang pertama itu selalu bersyukur. Iya. Karena ya saya sendiri pun percaya, saya sampai di titik ini tuh bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, tapi karena saya selalu, apapun yang saya buat, saya selalu berdoa dulu. Apapun keputusan yang saya ambil, saya selalu berdoa. Ketika saya buka mata di pagi hari dan ketika saya tutup mata di malam hari, saya selalu mengucap syukur dan selalu berdoa. Kalau segala apapun yang saya kerjakan, saya percaya itu adalah datang dari Tuhan, dan saya percaya itu semua akan mendatangkan berkat dan kebaikan buat saya. Oh my goodness, benar. Sesuatu yang transenden yang kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa rasa bahwa kehadirannya itu memang memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat gitu bagi kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih banyak Gita. Sukses buat seluruh kerjaanmu, dan juga saya yakin pasti sebentar lagi dirimu akan membuka beberapa galeri lagi. Amin. Soon ya. Pokoknya sukses buat dirimu. Iya, God bless you. Terima kasih, God bless you tuh Kak. Nanti setelahnya kita akan ketemu lagi ya Gita. Iya, amin. Dengan mungkin kebahagiaan yang lain. Iya, Terima okay. kasih Gita. God bless you. Thank you so much. Thank you.